Hingga Senin pagi, ingat Senin pagi ya, 1 Mei 2023, PSSI belum juga umumkan kapan bursa transfer resmi dibuka dan ditutup. Meskipun sudah banyak tim yang umumkan perekrutan maupun pelepasan pemain. Lalu, apa yang membuat PSSI belum juga umumkan soal bursa transfer? Berikut ada beberapa kemungkinan yang sudah kami rangkum ya. Yang pertama, PSSI kemungkinan akan ikuti jadwal awal sesuai arahan FIFA, yakni bursa transfer dibuka 2 Mei dan ditutup 1 Juni 2023. Yang kedua, alasannya adalah lantaran 1 Mei itu hari libur nasional, jadi kemungkinan diundur jadi tanggal 2 atau tanggal 3. Yang ketiga, alasannya mungkin adalah PSSI masih tunggu hasil keputusan klub soal regulasi musim depan. Oke, kita akan bahas sedikit nih soal regulasi. Jadi, di era Erick Thohir ini, regulasi Liga 1 bukan lagi sepenuhnya ditentukan oleh PSSI, tapi ada regulasi yang ditentukan oleh klub juga. Bagaimana caranya? Ya, ini tuh sebenarnya menuntut kinerja dan gerak cepat PT LIB sih. PT LIB harus segera kumpulkan para klub dan bicarakan soal regulasi musim depan. Lalu, regulasi apa saja sih yang ditentukan oleh klub? Yang pertama, regulasi pemain. Nah, klub ini maunya gimana nih soal pemain asing? Mau 4+1 atau 5+1? Jika ikuti aturan AFC, harusnya sih 5+1 dengan 1 slot ASEAN. Dan untuk lokal sendiri, itu cuma boleh mendaftarkan 35 pemain saja. Yang kedua, regulasi anggaran. Nah, dulu kan sempat ada wacana nih, tiap klub ini cuma boleh keluarkan duit 50 miliar tiap bulan buat bayar gaji pemain. Nah, ini harus dibicarakan lagi nih, disetujui atau tidak. Yang ketiga, regulasi sistem kompetisi. Nah, kemarin kan PSSI udah tawarkan 3 sistem kompetisi musim depan. PSSI masih tunggu nih, klub maunya pakai regulasi yang mana nih musim depan. Nah, cuma itu ya regulasi yang ditentukan oleh klub. Soal regulasi yang lain sih tetap pakai regulasi resmi FIFA dan AFC. Intinya ya PSSI cuma tinggal tunggu aja nih PT LIB ini kumpulin klub. Kalau klub udah fix ya PSSI tinggal ketok palu dan jalankan liga. Oh iya, satu lagi nih soal broadcast. Yang terbaru kabarnya sih PSSI ini nyemprot PT LIB soal broadcast. Jadi gini nih, PT LIB ini katanya sih udah nego duluan nih sama Indosiar buat nyarin Liga 1 musim depan. Padahal menurut PSSI di eranya Erick Thohir yang ngurusin broadcast itu bukan lagi PT LIB, tapi PSSI. Jadi istilahnya PT LIB ini dianggap melanggar peraturan baru PSSI. Alasan PT LIB sih kan dari kemarin-kemarin juga yang kerjasama dengan broadcast kan PT LIB, PSSI mah cuma ngikutin aja. Tapi kan itu dulu, beda kalau di zamannya Erick Thohir. Kalau kata Erick Thohir sih, kerja sama dengan broadcast harus libatkan PSSI. PSSI setuju atau tidak agar nantinya ada transparansi tentang keuangan dan nominal yang akan dikucurkan. Itu kata Erick Thohir loh. Ya emang sih, kayaknya sih emang udah harus dirombak nih PT LIB. Giliran kesejahteraan klub aja lelet banget. Giliran duit aja nyelonong duluan, gak izin dulu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Ria Sport Lovers, balik lagi di Rio Ria Sport Channel. Oke, kami sebelumnya minta maaf nih jika suara saya di video-video saya akhir-akhir ini kurang bagus karena emang lagi kurang sehat, lagi sakit ya, doain saja. Semoga kami cepat sehat lagi dan memberikan kualitas yang lebih baik lagi. Oke, seperti biasa, selain berita yang telah kami sampaikan di awal tadi, kami juga masih memiliki beberapa berita dari Liga 1 dan juga dari Liga 2, dan terutama juga transfer yang terus memanas ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan simak dan bahas sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita simak semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Lanjut ke berita klub dan rumor transfer.
Yang pertama, Persib Bandung. Sejauh ini belum ada tanda-tanda pergerakan apapun ya di bursa transfer selain melepas Bayu Fikri ke PSIS. Khususnya pemain asing nih masih abu-abu. Renan Alves resmi gagal digait. Endrick Saborit pun nasibnya ngambang. Christian Telo dan James Rodriguez cuma angin lalu. Begitupun dengan pemain-pemain lain yang juga dirumorkan ke Persib, cuma jadi angin lalu, belum satu pun direalisasikan. Yang terbaru ada siapa lagi nih? Ada 2 pemain lagi yang kabarnya masuk dalam radar Luis Milla nih. Yang pertama, Jefren Suarez. Mungkin buat anak tahun 2020-an ke atas ya kurang tahu nih soal pemain satu ini. Tapi buat anak tahun 90-an sampai 2000-an sih ini pasti udah tahu nih pemain. Dialah pemain asal Spanyol kelahiran Venezuela, mantan pemain Barcelona di tahun 2008 sampai 2011. Lalu kenapa Jefren ini dirumorkan ke Persib? Pasalnya Jefren ini pernah dilatih oleh Luis Milla di timnas Spanyol U21. Apalagi tempat tinggal Jefren di Spanyol ternyata tetanggaan sama Luis Milla. Saat ini Jefren main di Liga Thailand bersama klub Lampung Warrior. Tapi menurut kami sih agak kurang ya kalau Persib rekrut pemain ini. Selain umurnya udah tua yang 35 tahun, Jefren pun gak terlalu gacor. Cuma cetak 2 gol dari 16 laga di Liga Thailand. Yang kedua, Dani Pacheco. Nggak ada hubungannya ya dengan William Pacheco loh ya. Dani Pacheco yang satu ini adalah asal Spanyol. Dia adalah mantan anak asuh Luis Milla di timnas Spanyol U21 dan Malaga. Luis Milla sangat dekat dengan Dani. Tapi lagi-lagi ya kami pikir Dani pun kurang cocok ke Persib. Selain usianya udah 32 tahun, postur tubuh Dani pun pendek, cuma 168 cm. Dan gak terlalu produktif juga di klubnya saat ini, di klub Polandia. Apalagi harganya cukup mahal. Ya sama sih dengan harga Jefren yang sekitar 6 miliaran. Tapi ya kita lihat nantilah apakah 2 pemain ini kembali akan jadi angin lalu dengan filsafat manajemen Persib yang kebanyakan bilang kata-kata gimana ya. Yang kedua, Bali United. Makin kelihatan ya kalau Stefano Cugura ini memang ingin membentuk Persija Jilid 2 di Bali United. Sejumlah pilar yang bukan ex pemain Persija pun dilepas seperti Ardi Idrus, Lerby, terus juga ada Fadil, Irja dan lain-lain. Yang terbaru, Teko pun melepas gelandang gaek Haryono. Nah, dilepasnya Mas Har langsung memunculkan rumor jika Mas Har akan kembali ke Persib. Betul, memang Haryono sempat bilang ingin pensiun di Persib. Tapi Haryono juga pernah bilang kemungkinan akan kembali ke Deltras Sidoarjo, klub yang pernah membesarkan namanya. Jadi untuk yang satu ini, tebakan kami sih kalau di Liga 1 mungkin bukan ke Persib ya Haryono berlabuh. Tapi kalau ke Liga 2 ya pasti ke Deltras Sidoarjo. Yang ketiga, setelah resmi diumumkan oleh Madura United, Maurizio Sousa kabarnya akan membawa salah satu mantan anak asuhnya di Vasco da Gama. Tar dulu nih, kok klub lain mah kalau dirumorkan tuh pasti direalisasi ya? Kok Encip mah sulit amat? Ya, Maurizio Sousa kabarnya akan membawa salah satu anak asuhnya dari Vasco da Gama. Ia adalah Bruno Nazario. Gelandang serang yang bisa berposisi sebagai striker berusia 29 tahun ini adalah anak kesayangan Sousa di Vasco da Gama. Namun MU harus tebus Bruno lantaran kontrak Bruno masih tersisa hingga November 2023. Rans Nusantara FC kabarnya akan mendatangkan penyerang baru nih. Dia adalah striker muda Brazil bernama Patrick Nonato. Striker berusia 25 tahun ini cukup gacor di Liga Albania. Cetak 10 gol dari 28 laga. Harganya cukup murah, cuma 2,6 miliar saja. Rans bisa mendapatkan Nonato dengan gratis lantaran kontrak Nonato akan habis di bulan Mei ini. PSS Sleman jadi satu-satunya tim yang sudah penuhi regulasi pemain asing nih. Jadi tinggal tunggu saja regulasinya 5+1 atau 4+1. Jika regulasinya 5+1 berarti PSS tinggal cari satu lagi pemain asing nih. Slot bebas udah ada Thales Lira dari Brazil, Jonathan Bustos dari Argentina, Yevhen Bogashvili dari Ukraina. Slot Asia ada Keisano dari Jepang dan slot ASEAN diisi oleh Anthony Pintus dari Filipina.
Dan jika regulasinya 5+1, satu slot asing PSSI ini sangat mengejutkan ya. Kabarnya PSS akan cari striker lagi, yang artinya nama Nicky Pers tak masuk dalam daftar PSS Sleman. Gimana tuh? Untuk lokal sendiri kembali ya, tambah 2 lagi nih yang sedang nego, yakni Miftah Anwar Sani dari Dewa United dan juga Hari Nur Julianto dari PSIS Semarang. Gerak cepet banget nih PSS Sleman. Persita Tangerang kabarnya kembali membidik pemain Persib setelah Jupe dan Reki yang kemungkinan akan segera diumumkan. Satu nama lagi yang juga masuk dalam daftar bidikan Persita Tangerang, ia adalah Arsan Makarin. Arsan diproyeksikan jadi Wildan Ramdhani Jilid 2. Wildan yang sukses dipoles oleh Persita dibajak oleh Persebaya, dan kini Persita melirik Arsan Makarin sebagai penggantinya. Arema FC resmi melepas 4 pemain asingnya, yakni Renzi Yamaguchi, Sergio Silva, Adilson Maringa, dan Abel Kamara. 4 pemain asing ini bukan dilepas ya, tapi mereka sendiri yang mengundurkan diri. Hal ini disampaikan oleh manajer Arema, Wibi Andreas. Tuh, para pemain aja tahu kalau ada yang gak beres di Arema. Ini gimana nih PSSI, khususnya Erick Thohir? Kok kasus Kanjuruhan cuma jadi angin lalu sih? Sulit ya lawan Lot IB. Luar biasa ya kong kali kong Arema dengan PSSI dan PT LIB ini. Dihukum gak boleh main di kandang, semua klub ikutan dihukum dengan dibikin sistem bubble. Dihukum gak boleh ada penonton, justru tim lain yang kena imbas. Aduh, pusing saya sama kelakuan federasi kita. Tim Liga 2 Persela Lamongan kabarnya kembali mendapatkan 1 pemain. Ia adalah Herman Zumapo yang sempat dirumorkan akan ke Arema FC. Ternyata batal berlabuh ke Arema dan lebih memilih ke Persela Lamongan. Zumapo memang sempat berkostum Persela di tahun 2016 silam. Sriwijaya FC tunggu regulasi apakah Liga 2 akan pakai pemain asing atau tidak. Tapi Sriwijaya sudah menyiapkan 1 nama andai Liga 2 pakai pemain asing. Ia adalah Bruno Matos, striker 32 tahun asal Brazil yang saat ini tanpa klub usai dilepas klub Arab Saudi bulan April lalu. Mark itu. Oke, mungkin itu saja video Reasport untuk edisi kali ini. Kami mohon maaf jika banyak banget kekurangan di video kami kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Reasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Reasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.